unfolds. Begin with a reset. A call to surrender. A call to align our lives with the one who is faithful and true. His promises endure. His mercy is new. In every season, His word sees us through. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. This is the year of Alive in Culture. To honor His name and walk in His nature. To recalibrate our hearts and embrace the future. This is our stand, this is our prayer. I dedicate. Begin 2025 in His presence. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita terima kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kita akan bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, bangkit baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kau
percaya jika ada kemenangan, ada berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Kasih setiamu turun-temurun Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Pujikan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah putus buat setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahmu. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu nyata buat setiap kami Tuhan. Sampai di tahun yang baru kasih setiamu selalu ada. Dan turun-temurun katakan amin. Kau yang sanggup menyediakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Satu iman, satu hati, satu suara katakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Diberkati sepanjang tahun ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mau ikut Engkau Tuhan, mengikut Yesus dalam sepanjang hidup kami. Mengiring Engkau Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mampu membimbing kami ke dalam jalan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang maha benar.
kebaikan-Mu Tuhan. Wah, karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua haluanku, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya yang berkenan selalu. Kami mau selalu ikut Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ajar kami tahu hati-Mu Tuhan. Ajar kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi Yesus. Kami lepas semua keakuan kami Bapa, dan kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemegang hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau jadi hamba yang mau dibentuk. Kami mau menjadi anak yang mau dididik dan diajari. Terima kasih Yesus. Tuhan
decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No Mengikut-Mu, turning mengiringmu selalu Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning Kami back. tidak mau ingkar Tuhan. Kami tidak mau mengingkari kekuatan Tuhan yang sudah mengambil kami dari maut. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa dan roh kami. Haleluya. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang mengikat perjanjian bersama dengan Engkau. I have decided. Kami memutuskan, kami mengambil keputusan to follow Jesus, follow you, no turning back. Tidak akan pernah kembali. Ikut Engkau selama-lamanya. Inilah Tuhan di hari yang kelima 2025 kami mengucap syukur dan berkata-kata kepada Engkau, kami ikut Engkau selama-lamanya. Tidak pernah kami akan kembali ke jalan yang lain karena ikut Engkau sampai selama-lamanya. Dan di minggu pertama hari yang kelima, sebagaimana panggilan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada murid-murid-Mu supaya kami mengadakan perjamuan untuk mengikut Engkau, untuk mengingat akan kasih sayang-Mu yang terbesar, yaitu pengorbanan-Mu buat kami, supaya kami jangan dihukum tetapi boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan di awal tahun 2025 minggu pertama ini, kami hendak memperhatikan akan firman-Mu. Firman yang kudus, pakai mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu hanya seorang yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, urapi oleh Roh Kudus, sehingga kami layak untuk menjalankan tugas menyampaikan kebenaran firman-Mu, dijauhkan dari segala rekayasa manusia, dan pengurapan yang sama turun ke atas seluruh jemaat-Mu yang Kau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Dan kemarin doa tutup tahun tanggal 31 Desember hari Selasa jam 11 siang, kemudian diresmikan itu, kordennya dijatuhkan, lalu muncul tema yang bukan bikinan lokal dari Perodati tetapi dari Sinode Pusat, yang kemudian nampak tulisan itu yaitu Alive in Culture. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3, Alive in Culture. Sekali lagi, Alive in Culture. Jadi tinggal hidup atau tetap hidup di dalam kebudayaan, atau tetap tinggal hidup, ini terjemahan bebas dari saya, karena tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, karena tanggal 28, 29 terjadi musibah di mana dunia melihat ada banyak korban. Maskapai penerbangan milik Korea Selatan telah membawa korban sampai 172 orang meninggal, saudara. Ya, dari satu kota mau masuk ke
Korea Selatan meninggal ratusan. Kemudian maskapai penerbangan di Indonesia juga dari Surabaya mau masuk ke Singapura tapi jatuh di Selat Karimata, meninggal 160 lebih, ratusan orang tanggal 28 29 Desember. Nah, kita diizinkan sampai ke hari ini tanggal 5 Januari masih Tuhan izinkan hidup. Itu berarti bahwa ini hal yang mahal, tidak semua orang diizinkan, saudara. Nah, kalau kita masih hidup, alive, masih tinggal hidup, bukan hanya selamat dari COVID-19 tapi juga dari bencana-bencana itu berarti tugas kita belum selesai. Dan pimpinan-pimpinan kita yang ada di sinode tentu mereka berdoa di Dewan Kerasulan dan di Departemen Doa sampai muncul tema tersebut. Jadi bukan hal yang sembarangan, tetapi Tuhan memberikan visi bahwa kita sekalian anak-anak Tuhan ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, memenuhi misi panggilannya, harus membumi, ya, harus membumi. Apa itu kita akan lihat bersama-sama sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Ya, Allah membumi untuk kita yang di bumi. Ya, diambil dari satu bagian dari kitab suci, Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Ini peristiwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Sudah siap saudara hati kita? Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung yang sedang jadi sengketa ketika Israel menyerbu Suriah, dikeroyok oleh 5 pihak, rame ya 23, 24 saudara, malah wilayahnya membesar seperti biasanya. Dan sekarang masuk ke Suriah termasuk itu wilayah dataran tinggi itu. Mereka memasang IDF di sana. Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu. Tinggallah di sana berarti bukan 2-3 jam saudara, tetapi tinggallah di sana berarti sempat menginap. Tinggallah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu. Loh itu ya dulu belum ada tablet, belum ada gadget, tapi batu saudara. Yang pada lempengan batu itu Tuhan mau berbuat sesuatu apa itu? Ya ini isinya hukum dan perintah yang dikasih warna biru-biru. Saudara perhatikan itu bagian yang ada dalam tema ini yang dicantumkan di tulisan depan. Kutuliskan untuk diajarkan. Nah, jangan tergesa-gesa kalau baca Alkitab lalu dilewati begitu saja, jangan. Jadi Tuhan berkata hukum, pengajaran, peraturan-peraturannya bukan diberikan melalui cara surgawi. Siapa yang bisa cara surgawi, bahasa surga dan seterusnya. Lah Musa itu manusia, bagaimana bisa mencernak komunikasi cara surgawi sehingga itu dibumikan, diduniakan. Apa itu diduniakan? Yaitu kutuliskan. Jadi melalui suatu perangkat kebudayaan yang namanya baca tulis. Baca tulis itu bagian dari apa? Culture atau peradaban manusia. Jadi kalau orang sampai umurnya puluhan tahun tapi belum bisa baca tulis ya memprihatinkan karena terbelakang. Sehingga ada yang namanya program pemerintah itu saudara supaya bisa baca tulis berarti peradabannya naik. Tuhan pakai yang namanya budaya, huruf-huruf pemakaian abjad. Kutuliskan untuk diajarkan. Jadi pengajaran bukan langsung dari surga jatuh. Siapa yang bisa mencernak, enggak bisa mencernak. Tapi dibumikan, diduniakan. Allah yang antropomorf melalui cara manusia. Ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Jadi tablet kuno itu berupa lempengan batu itu
yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi Tuhan tidak perlu ballpoint, ditulisi pakai jari Allah. Luar biasa ya saudara. Tetapi tetap meskipun itu ajaib pakai jari Allah bisa menulis, tetapi tetap itu dibumikan. Nah, kita sudah mulai diberitahu terkuak yang namanya Allah yang surgawi tapi menghubungi manusia melalui cara yang manusia bisa cernak. Di sini ada yang sudah jadi nenek, jadi ibu, jadi bapak, tentu kenal dengan yang namanya cucu, anak. Kalau cucunya masih kecil, bapak ibu bicara ke anak kecil ya pakai bahasa yang anak kecil bisa mengerti. Betul toh? Tidak mungkin, nak realisasikan ya ini apa gue realisasi ya. Mesti pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Sebab kalau enggak berarti orang tuanya kan bodoh saudara. Nah Allah kita bicara kepada umatnya lewat Musa. Lalu Musa nanti kemudian melanjutkan kepada orang-orang Ibrani, orang Semit itu orang Israel. Pakai baca tulis. Hukum-hukumnya bukan jatuh dari langit. Tetapi apa? Diterjemahkan ke dalam perangkat budaya. Kultur atau culture. Ya. Terus halaman berikut dari 1 Tawarikh pasal dari Keluaran pasal 38 ayat 21 dan seterusnya. Nah, kita meloncat ke kitab Keluaran. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Dulu yang namanya Bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal, belum berupa tubuh kita. Kalau masa sekarang pada zaman Tuhan Yesus adalah tubuh kita tempat semayam Roh Kudus. Tetapi pada masa lalu zaman Perjanjian Lama itu wujudnya gedung. Yang lebih kuno lagi belum ada gedung karena mereka masih nomaden. Dari sini pancang-pancangnya kemah ditancapkan lalu menginap di situ sesuai dengan petunjuk tiang api. Siang hari pakai tiang awan. Lalu kalau tiang awan itu berjalan mereka cabuti kemah-kemah itu, pasak-pasaknya pindah ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. Oh berhenti di sana. Lah ya kemudian tiang api atau tiang awannya berhenti, mereka harus berhenti di sana. Tetapi di antara kemah-kemah orang Israel itu mereka yang masih mengembara harus ada kemah yang namanya kemah pertemuan, tabernakel. Di mana Allah seringkali hadir di kemah khusus itu untuk bertemu dengan Musa, dengan imam-imam Harun, lalu harus bicara dengan umat. Nah, di situ butuh biaya. Semua yang sakral butuh biaya, saudara ya. Sakral, pemujaan kepada Tuhan di mana Allah diundang hadir, maka kita juga memakai alat-alat yang juga membutuhkan biaya. Biaya berarti ada pembayaran. Oh kamu yang ahli membuat ini lalu dipesan. Biayanya berapa, bahannya berapa seperti itu. Itu bagian dari culture budaya. Kalau yang lebih kuno barter. Jadi domba ditukar pakai kelinci. Padi ditukar pakai kambing, barang ditukar, ya emas itu barter. Lalu ditemukan dalam peradaban lebih maju ada alat tukar namanya mata uang. Dulu cuilan kayu itu mata uang. Di Jerman kuno dulu pakai mata uang kayu. Terus ditemukan logam itu pakai tembaga, ya pakai emas dan seterusnya. Saudara, ada alat bayar itu bagian dari culture budaya. Engkau harus mendirikan kemah suci, ada daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yaitu kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa, tadi yang ditulisi pakai baca tulis itu saudara, oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga. Saudara, penyembahan masa lalu zaman Musa itu belum ada yang nyanyian seperti tadi. Puji Tuhan ada singer-singer, ada alat musik. Tetapi pada masa nomaden pindah-pindah itu belum ada praise worship. Belum dimasyarakatkan umat Tuhan pakai alat musik yang namanya harpa, ya. Ada apa namanya shofar atau nafiri belum ada, lalu daftar penyanyi belum ada, saudara. Maka kemudian alat pemujaannya ada ukupan, yaitu mezbah tembaga. Semacam meja yang di atasnya ditaruh wangi-wangian yang kalau dibakar asapnya naik. Nah waktu asap naik itu yang wangi lalu imam memanjatkan puji-pujian. Dan ada mezbah korban di mana ada korban-korban domba yang kalau asapnya naik dari domba yang disembelih itu lalu memintakan ampun untuk umat. Saudara, mezbah.
Mezbah butuh biaya, butuh diukir, butuh yang sakral, yang untuk Tuhan karena itu adalah hal sakral maka dibuat yang terbaik. Mezbah tembaga diukir. Itu juga bagian dari culture atau bagian dari peradaban. Dengan kisi-kisi tembaga segala perkakas mezbah ayat 31. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu segala patok kemah suci. Jadi masih pindah-pindah. Belum berupa bait Allah gedung tembok, tetapi berupa kemah tabernakel. Jadi kalau pindah, patoknya dicabut, pindah ke sana ditancapkan lagi. Jadi belum praktis karena belum punya tanah air. Itu waktu masih nomaden pindah-pindah saudara. Tapi sudah memakai Allah itu berkomunikasi. Beliau sering hadir di situ di kemah pertemuan itu di atas tutup pendamaian yaitu kotak yang disebut sebagai tabut perjanjian. Yang di dalamnya ada 2 loh padu itu dan tongkat, saudara. Dan Musa harus masuk untuk menemui Tuhan. Di situ sudah melalui tata cara budaya manusia. Terus yang berikutnya dari 1 Tawarik 25, ayat yang kelima. Nah di sini mulai itu ada lambang-lambang. Mulai ada progres, ada kemajuan setelah Tuhan kasih tanah air Kanaan. Kemudian di atas gunung Sinai, didirikanlah kota Yerusalem di atas gunung Sinai. Kemudian Tuhan mulai memerintahkan supaya ada dibangun bait Allah. Tetapi pada masa Salomo, pada masa Daud belum boleh karena tangannya berlumuran darah. Harus anaknya itu masa Salomo. Dan di situ mulai ada progres kemajuan yaitu mulai ada praise worship. Alat-alat musik dibuat dari emas ya. Ada nafiri dan seterusnya, ada ceracap. Mereka sekalian anak-anak Heman, ini orang-orang Lewi semua. Pelihat raja, ada para nabi menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Ada mesbah yang ujungnya ada tanduknya. Yang kalau orang pegang cari perlindungan itu memegangi tanduk-tanduk itu. Namanya tanduk keselamatan menunjuk kepada perlindungan Allah. Ya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Mulai yang kemah jadi gedung, lalu harus ada penyanyi-penyanyi di dalam rumah Tuhan. Dipimpin ayah mereka yang melatih. Ya, tentu nyanyiannya nyanyian yang indah, teratur, terpilih karena bagi Tuhan. Diiringi ceracap gambus dan kecapi itu alat-alat kuno. Ceracap itu lempengan yang dipukul-pukulkan. Seperti itu simbal ya saudara. Ceracap gambus itu semacam apa kendang itu ya. Terus ada namanya kecapi. Kecapi itu pakai senar. Jadi dulu kalau prajurit perang lalu capek di bawah pohon terus ininya apanya bau itu apa? Bahasa Jawanya gendewo yaitu busur. Kan ada talinya terus diginikan teng. Terus ini kalau ditarik lebih kencang kok teng lo nadanya jadi tinggi. Jadi aku bisa memainkan musik dengan dikendorkan, dikencengkan. Lalu mulai muncul ide gimana kalau senarnya banyak. Lalu jadilah harpa. Mulainya dari penemuan, explore dan itu ya penemuan itu yaitu berupa harpa. Dipakai untuk memuji Tuhan. Zaman Musa di padang gurun tidak ada musik. Itu bagian memanfaatkan seni atas perintah Tuhan berarti kultur dipakai. Peradaban dalam bidang seni dipakai untuk memuji Tuhan. Sehingga kemudian ada nabi yang terkenal di Israel namanya Nabi Elisa. Umat dalam keadaan kekeringan dikisahkan di dalam kitab suci. Gimana mau minum? Mandi saja pakai mikir, pokoknya yang penting minum. Ini musim kekeringan lalu datang kepada pelihat. Nabi disebut pelihat karena mencari kehendak Tuhan yang nanti dikasih penglihatan. Namanya Nabi Elisa. Bapak kami kekeringan gimana? Baik. Terus sudah ngerti yang dibawa kepada Bapak Nabi apa? Kecapi. Sini pemain kecapinya mana? Ya. Terus main. Ya. Kok masa sekarang ada yang gede banget namanya harpa ya harp. Biasanya pemainnya kan ibu-ibu atau perempuan yang pakai rock klasik begitu. Enggak ada yang pakai blue jean bolong-bolong, enggak ada, tapi
Iya, karena resmi biasanya harpa itu saudara. Terus apa? Kan dimolali. Cerita tentang Nabi Elisa saudara ya. Bawalah seorang pemain kecapi ke sini, terus main kecapi begitu. Lah itu Nabi Elisa memuji Tuhan diiringi harpa. Jadi dentingan ini bersama vokalnya orangnya naik ke hadirat Tuhan. Karena apa? Ada rumus di dalam kitab suci, Allah itu roh yang bersemayam di atas pujian. Jadi beliau diundang. Nah lalu dari nyanyian itu, dari apa harpa itu, kok harpa ya kecapi yang kecil, terus Tuhan berfirman, oh ini caranya begini supaya dapat air, cari cangkul di sebelah sana ya. Sehingga orang-orang yang tidak percaya, mana mungkin hujan aja tidak ada, suruh bikin parit, suruh bikin wadah. Tapi orang percaya nurut, saudara taat. Sehingga dibuatlah itu, kemudian air mengalir. Tuhan kasih hujan. Melalui apa? Lewat mencari kehendak Tuhan, lewat puji-pujian, lewat alat musik, ada kecapi. Ceracap, gambus, kecapi, terus bawa apa? Untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf. Jadi raja bukan hanya memerintah secara politik, tapi juga pemimpin religius. Kita berdoa satu kali nanti anak Tuhan jadi presiden. Ya Bu ya, amin ya Bu ya. Jadi presiden. Yang ini tetap kita doakan meskipun ibunya dulu ya Kristen ya. Satu kali duduk gitu, sehingga tidak hanya pimpinan politik, peduli partai, pendukungku berapa, tapi juga gimana Allah diundang lewat culture seni praise and worship. Sehingga ada masalah apa dengan Indonesia, kita terus berdoa gitu. Itu tugas dari gereja-gereja sudah. Kecapi, terus gimana? Ayat 7, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Tuh. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Lu ratusan lu saudara. Berarti jemaatnya ribuan itu saudara. Ya, karena yang bertugas saja di praise worship sampai begitu. Seperti itu saudara. Seni suara dan seni musik menjadi culture, di mana itu jembatan, jadi medium orang sampai berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini penting. Maka sekarang harus dikembangkan lebih lanjut. Sudah ada alat-alat elektronik berkat Tuhan. Beberapa orang saudara digerakkan untuk pengadaan itu. Puji Tuhan, harus dipakai sebaik mungkin. Terus yang halaman berikut, ya culture atau budaya yang mana Tuhan pakai untuk menghubungi kita dan sebaliknya kita menghubungi Tuhan. Ya, jadi dialogis. Alatnya, jembatannya budaya, ada yang namanya bahasa, tulis. Saudara siapa yang bakat menulis sastra? Dulu nulis sastra Jawa di Facebook, hilang kabeh, mbuh kemana itu saudara. Ya, isinya pujian, mogok. Diulangi dari awal. Jangan pakai isi worship, tapi pakai, ya ada sains, ilmu, teknologi dipakai. Ada pengolahan lahan, perkebunan, pertanian, ada yang namanya boga. Boga itu siapa yang ibu-ibu seneng maksa? Itu juga seni bagian dari budaya. Kalau tidak beradab namanya biadab. Niru kucing, nubruk tikus atau cecak mentah dimakan. Biadab. Tapi kalau beradab, saudara pakai memasak. Oh, cacing pitanya biar hilang. Kalau enggak ada Ascaris lumbricordes, Tania sakinata, ya ada larva-larva. Dihilangkan pakai dimasak. Terus gimana cita rasanya? Oh, ada bumbu-bumbu, saudara. Itu seni bagian dari budaya, tata boga, ya. Terus adat istiadat atau tradisi gereja kita lestarikan. Tanggal 24 malam sejak tahun 126 ada nyanyian ya In Excelsis Deo itu. Sejak tahun 126. Ada yang namanya warisan orang Eropa, ada pohon Natal. Itu juga bagian dari tradisi. Ada tata hukum, penataan tata hidup masyarakat, ada seni suara, seni rupa, seni tari, seni sastra, ada busana. Imam-imam juga tidak boleh gombal saudara, tapi imam-imam itu di dalam bait Allah diatur busananya begitu rupa. Ya, apalagi yang menyampaikan firman, yang mengajar, yang bertugas itu ditata mandi dulu yang bersih. Tidak boleh gembrobios bau, ledis mboten pareng ya. Harus iya sungguh iya Bu,
Dari rumah itu harus bersih. Imam-imam kalau berkeringat wah minta ampun sama Tuhan dibersihkan dulu, terus ada jubahnya tuh harus diatur begitu rupa, kulitnya ndak boleh ditato. Maka anak-anak Tuhan juga jangan meniru yang dunia apa ditato sampai sini. Ki wong padha medeni saudara ya. Itu adat istiadat, seni suara, ada busana, pendidikan terstruktur. Jadi kemudian ada yang namanya sekolah. Kalau dulu masih homeschooling itu, masih model kuno. Diajari per individu datang ke rumah saudara. Nah itu semua adalah budaya. Lihat, hari ini kita diundang untuk turut dalam perjamuan Tuhan. Di situ ada minuman merah yang menunjuk kepada darah penebus kita yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib, yang menandakan apa yang dikatakan dalam kitab suci, di dalam darah ada nyawa makhluk. Berarti Tuhan berkorban nyawanya ketika dia menjadi manusia. Ada roti osti yang menunjuk kepada daging tubuh Kristus yang dikorbankan. Kenapa darah dan tubuh dikorbankan? Menjadi pengganti kita supaya kita jangan ke neraka. Maka beliau yang memikul hukuman dan laknat itu namanya menebus kita. Awas lu jangan keliru, dalam Alkitab tidak dituliskan Tuhan Yesus menebus dosa. Siapa yang bilang? Kitab suci tidak mengajarkan Tuhan menebus dosa. Menebus kita, menebus orang-orang. Jangan sampai puluhan tahun menjadi Kristen keliru ya, menebus kita dari dosa. Jangan keliru menebus dosa ya saudara. Nah caranya adalah di halaman berikut, lihat. Ayo di halaman berikut. Mogok lagi. Nah itu, Tuhan menyatakan kasih mempergunakan peradaban bumi. Siapa yang bisa menghayati kalau ini aku tebus engkau pakai cara surgawi, ya enggak ada orang mudeng, saudara, enggak mengerti. Maka beliau memakai cara yaitu hukuman-hukuman ala Romawi kuno, yaitu orang dipaku pada kayu salib, sebelumnya dicambuki pakai yang namanya sesah sampai punggungnya itu pecah-pecah. Ngeri kalau ada alat yang itu kan harus diikat begitu pada tiang, terus punggungnya itu pakaiannya dibuka, punggungnya yang dikasih lihat, saudara, punggung yang jadi sasaran sesah. Ada duri, ada cambuk. Nah, kalau yang lancip, nancep, ditarik kan jebol semua. Saudara, cara-cara yang sadis dari kebudayaan Romawi dipakai untuk menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kenapa harus salib? Karena itu budaya atau kultur sadis milik orang Romawi. Beliau mau pakai sudi itu untuk menjadi wakil dari kita, pengganti dari kita. Kita mengucap syukur saudara ada hukuman sadis yang seperti itu supaya saudara dan saya jangan ke neraka. Neraka itu dibawa ke bumi. Yesus yang memikul itu. Itulah salib dan sesah. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 ini penting. Yuk, jangan mogok. Jangan pakai isi worship tapi pakai PowerPoint, mogok terus kalau pakai isi worship, laptopnya enggak kuat. Saya sudah pesan berapa kali itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini peristiwa apa? Pentakosta. Ketika turun bunyi itu berkerumulah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi orang Arab, orang Eropa, orang Yunani, mereka ayel-ayelan bahasa Jawanya. Loh itu kan wong Galilea, wong Yahudi. Kok saya Arab kok dia bisa ngomong Arab? Terus yang sebelahnya ora ki keliru. Ya. Itu ngomongnya mau ngomong bahasa saya. Lalu yang lain lagi juga enggak, itu ngomong pakai bahasa saya. Jadi para rasul bicara, khotbah Petrus dia bicara satu bahasa saja, tetap bahasa Aram tentunya, tetapi orang Yunani mendengar Petrus berbahasa Yunani, orang Arab mendengar mereka bahasa Arab. Jadi bahasanya bermacam-macam, padahal di situ dikatakan apa? Orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, berarti bermacam-macam. Siapa yang menerjemahkan itu? Ada translate. Penterjemah dalam alam roh, ya Roh Kudus. Bahasa adalah kultur. Itulah sebabnya kenapa
kita hidup di Jawa Tengah juga harus mengerti budaya-budaya yang tempat kita tinggal ini. Karena Injil harus diberitakan melalui cara yang orang mengerti di daerah ini. Kalau saudara pergi ke Irian menginjil di sana, ya harus belajar budayanya mereka. Itu ya Roh Kudus itu kemudian sampai translate, menerjemahkan ucapan dari para rasul sampai ke bermacam-macam bahasa, budaya bahasa. Ini luar biasa. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, kata orang-orang yang hadir. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Tuh ada orang Asia datang loh saudara. Ikut di situ, berarti entah dari Filipina atau dari mana, orang Tagalog atau apa ya. Mungkin orang Jawa juga ke sana sudah. Loh, iso bahasa Jawa mungkin begitu sudah. Heran. Itu Roh Kudus yang membumi, membudaya. Kalau pakai bahasa surga ya sapa sing mudeng gitu toh Saudara, ya. Ini kita beroleh pendidikan, pengajaran contoh dari Tuhan sendiri sehingga ketika kita hidup mau menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, maka perhatikanlah media apa yang orang lain itu paham. Membangun jembatan melalui kultur yang sesuai, ya. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang jadi heran, amazing, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Ini apa toh kok bisa begini? Nah itu saudara, Allah sendiri sudah memberi contoh. Terus 1 Korintus 9 ayat 20. 1 Korintus 9 ayat 20 bisa muncul. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi kata Paulus. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Supaya jiwanya dimenangkan itu aku juga kalau menghubungi mereka ya pakai tata cara mereka. Jadi jembatan. Terus bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Ini kalau menghubungi orang Farisi Saduki. Terus ayat 21, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah atau di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka. Ya. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang lemah. Maka jangan heran kalau pergi ke Jakarta di daerah Kumuh, Tanjung Priok atau mana, yang pakai topi sobek-sobek dibalik, kaos bolong-bolong, katok cendak, sandal jepit, bawa bungkusan tas kresek, belum tentu itu wong ngemis atau tukang loak. Mungkin juga pendeta. Iya. Loh kok gitu Pak Pendeta pakai compang-camping, mungkin dia bertugas mau ke bawah jembatan. Ya anak-anak sini kumpul tak ajari baca tulis, ini loh aku punya spidol, punya apalah, anak-anak kumpul. Diajak nyanyi seneng bawa gitar, lama-lama diajari baca tulis, ya pertemuan persatu, kedua, ketiga, ditunjukkan mainan, main sulapan, terus bicara mengenai siapa Yesus, pengampunan dosa. Ya, tahu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta itu luas sudah daerah kumuh. Meskipun mau disebut budaya ya budaya robek, karena apa? Kaosnya robek, ya saudara. Ini pakai itu, macam-macam saudara. Karena apa yang dihubungi orang-orang seperti itu, yang paling sukar menghubungi orang yang kemayu-kemayu itu loh, punya kumis, jenggoten gagah tapi ngomongnya wah gemulai itu susah juga. Masa pendetanya suruh jadi bencong, ya enggak saudara, tapi secara terbatas budayanya, bukan melencengnya itu bukan, ya. Nangkap ya yang dimaksud ya ini. Jadi maka Paulus berkata, bagi orang lemah aku menjadi seperti orang lemah supaya dapat menyelamatkan mereka yang lemah bawahnya. Bagi semua orang yang di bawah merah itu, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Satu kali ya Tuhan memanggil saya waktu di Solo itu untuk ada seorang anak yang berkata,
Pak tolong ini orang tua saya, ayah, ibu, itu diinjili oleh pendeta tapi tidak mempan karena bukan isi Injilnya. Tapi bahasanya saya tidak ngerti logatnya apa, dia ngomong cepat. Ya karena memang ya terjadi gap budaya. Terus dia nyebut, ya Bapak kan halus toh, ngomongnya dia loh, bukan saya sendiri. Bapak kan halus toh, ya tolong hubungi orang tua saya kalau Bapak berkenan. Terus janjian tiap Kamis saya ke sana. Itu wah godaannya macam-macam, sepeda motor bocor atau apa dalamnya oli, dimasuki pasir sama orang sampai sekernya pecah, nangis saya saudara, aduh aku harus pikul salib. Tapi apa, demi jiwa 2 orang itu di daerah Manahan Solo saudara. Tiap Kamis saya ke sana, terus rupanya kok nyambung. Pak nyambut damel wonten pundi ngastonipun, nyambung simpatik khas menggunakan kebudayaan yang disebut sebagai subosito ya. Subosito itu tata krama saudara ya. Kalau lewat di depan orang tua menunduk, kemudian bagaimana berbudi bahasa, rupanya kok nyambung jembatan saudara. Saya mulai mengerti Tuhan itu sedang utus, diterangkan sedikit-sedikit. Kemis kedua, kemis ketiga, kemis keempat, terus salib harus saya pikul macam-macam. Saya sudah hampir tidak berangkat karena didera sakit. Sampai selesai Bapak ini mantap, dia kemudian menunjukkan apa yang harus dilepas dari hidupnya yang lama. Di dindingnya itu ada papan putih, blackboard itu tulisan ini apa, dia terangkan ini kepercayaan saya yang lama, mau saya tinggal karena sudah tidak cocok. Apa itu Pak? Dia jelaskan, ini sumber cahaya namanya apa lupa begitu, lalu memercik. Peletian bahasa Jawanya, peletiannya itu manungso. Oh itu tuh jadi teosofi kejawen ya saudara, peletiannya manungso. Nanti kalau sudah waktunya ini curigo mancing rongko Pak. Oh ya saya ngerti, curigo mancing rongko itu keris kalau keluar dia waktunya akan kembali lagi kepada rangka. Tapi saya tidak dapat jawaban, gimana kembali kepada rangka kalau ini sudah kotor. Rangkanya tidak mau menerima, tidak sampai ke situ saudara. Terus semedi tangannya gini-gini, ya itu. Di dalam lemari punya keris 2. Kalau enggak dikasih makan karena lupa, geludak seperti itu. Jadi Bapak ini bertahun-tahun itu diperbudak oleh berhala yang bukan karena kemauannya dia, karena pemberian dari kakek neneknya. Ini saya turunkan, bukan saya loh Pak yang maksa. Bapak mau ikut Tuhan Yesus? Ya ini saya harus turunkan. Karena curigo mancing rongko artinya keris kembali kepada rangka. Gimana kalau ini sudah kotor, rangkanya pasti menolak. Sehingga saya harus menjelaskan rangka itu siapa, dan keris yang kotor itu sudah tidak boleh lagi dibasuh dengan air kembang. Karena dia harus baca dengan japa mantra saudara. Nah itu kemudian sampai kepada Tuhan Yesus, Injil diberitakan melalui cara bahasa-bahasa yang beliau mengerti, melalui cara teosofi kejawen itu. Diturunkan sungguh, kerisnya diserahkan. Rela ya Pak, rela. Lalu kami mengajak seorang bapak dari daerah Jebres, jam 5 pagi ke situ nyanyi dulu, kami ya memuji Tuhan, minta hadirat Allah, kemudian dituangi bensin, kerisnya dibakar. Karena kalau ikut Tuhan Yesus tidak bisa masih punya jimat-jimat ya. Tidak boleh, Tuhan itu tidak mau didobel. Ini yang baju batik hitam tidak mau didobel kalau saya punya cewek lain ya, marah mesti. Gemboten Bu, marah tidak mau didobel. Tuhan Yesus juga satu-satunya, dia Allah yang namanya Allah cemburuan. Namaku adalah Allah yang cemburu, Elkana. Maka kakak saya yang laki-laki yang sudah almarhum namanya Elkana. Aku Allah yang namanya Allah cemburuan. Jadi kerisnya harus dibakar. Dibakar itu keluar bau kayak bedak wangi itu loh. Loh kok enggak hangus, padahal ininya kayu saudara. Ya sudah, pokoknya sudah dilepas, dia harus menirukan pada hari ini saya namanya ini. Sudah tidak ikut lagi majikan lama, ikut juru selamat Tuhan Yesus. Ya, terus ini dibakar, kami bawa ke Bengawan Solo, dibuang di sana dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu ini daftar baptis. Meskipun tidak masuk ke gereja sini saudara, tapi pokoknya ikut Tuhan Yesus. Nah cara menjelaskannya kepada dia itu melalui komunikasi kultur yang Bapak ini mengerti, yang beliau sudah hayati selama puluhan tahun.
Maka Paulus berkata apa? Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, harus ada jembatan. Itu life and culture. Berikut. Ayo. Berikut. Nah itu. Jangan telat ya. Engkau keturunan nanti ketiduran. Ada seorang Indian namanya Sadhu Sundar Singh. Orang ini terkenal karena memberi pernyataan, aku menyajikan Injil dalam cangkir India. Oh, jadi maksudnya Injil supaya bisa diterima orang India di New Delhi, di Kalkuta, daerah-daerah miskin, harus melalui cara yang orang India mengerti, sampai ke Nepal segala. Padahal dia Kristen, kemudian aksesorisnya masih berupa ini, sorban warna orange, pelihara jenggot panjang, entah dikeramasi atau enggak saya enggak ngerti ya. Terus ada ininya, di dahinya ada tanda itu, terus jubahnya dipertahankan. Jadi kalau lewat di desa itu dihormati, dengan dihormati dia, oh Brahmana, Bapak Sadhu Sundar Singh diterima, dihormati, tapi ternyata yang diajar, silakan Bapak mengajar, yang diajarkan Injil, saudara. Bapak Sadhu Sundar Singh. Maka pernyataannya yang terkenal apa? Aku menyajikan Injil, air Injil dalam cangkir India untuk orang India dan Nepal. Sekarang IFDF yang di Nepal juga betul ya, Pastor Yusuf, pastornya juga orang sana ya, betul ya. Nah itu. Terus ya supaya diterima, yang di Arab Saudi juga orang Arab. Bapak Kiai Tunggul Wulung. Siapa ini? Ya, orang Jepara. Ini adalah penginjil tanah Jawa yang lintas Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tepatnya Jepara, Tayu, Kediri. Orang yang haus sekali akan hal rohani. Dia bekas anak buahnya Pangeran Diponegoro pada abad 19, saudara. Ketika dia terluput dari pembunuhan oleh tentara Belanda, Diponegoro kalah, dia haus. Siapa tuh Ratu Adil, jadi getol sekali. Satu kali nanti harus ada raja yang menurut kejawen itu disebut Ratu Adil, tapi dia enggak ngerti Ratu Adil itu kayak apa. Ya terus pemerintahnya seperti apa cuma dengar, sehingga kemudian dia menyepi ke Gunung Kelut. Tahu Gunung Kelut yang meledos dulu itu, saudara. Rumah saya sampai penuh dengan abu. Ke Gunung Kelut. Nah dia bertapa di sana, semedi yang namanya kejawen ya semedi. Luru atau ngupadi wangsiting Jawoto, jadi mencari ilham dari yang Maha Kuasa, tapi dia enggak ngerti yang Maha Kuasa itu siapa, Ratu Adil itu siapa. Di lereng ketemu cewek ya, namanya adalah Retno Sampurnawati. Wah, ngomong-ngomong toh, mau kemana Endang Sampurnawati? Ternyata juga punya kerinduan yang sama, kan katu mereka. Ya, ternyata juga mencari yang sama, sehingga kemudian kok cocok. Yang kita cari, yang kita rindu, bahkan yang disebut sebagai cangkriman. Cangkriman itu dalam bahasa Jawa namanya teka-teki. Itu hidup di dalam budaya Jawa, bunyinya adalah ngupadio woh mojo, buah maja ya. Sampai ada kerajaan Majapahit itu kan dari buah ngupadio woh mojo. Kang dipanen ndek wingi anaing jiglok saiki. Jadi carilah buah maja yang dipanen kemarin tapi jatuhnya sekarang. Lu kok bisa dipanennya kemarin tapi jatuhnya sekarang? Apa itu? Mereka bertapa, saudara, mencari itu. Dan jawabannya mereka kemudian diberi 10 firman oleh Tuhan sampai kepada jawaban yang dipanen kemarin itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menyatakan diri kepada Musa, kepada nabi-nabi, itu dipanen. Tapi jatuhnya sekarang, yaitu Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Sehingga kemudian beliau itu mengubah, nanti dulu, yang tadi loh. Ya, kecepatan tadi lambat, sekarang kecepatan ya. Sehingga yang namanya rapal-rapal Jopo Montro itu dimodifikasi lalu isinya menjadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Beliau tanya, oh sudah ketemu yang namanya Ratu Adil,
Asmanipun Gusti Yesus, namanya Tuhan Yesus. Dia menghubungi seorang penginjil Belanda namanya Jilisma. Bapak Jilisma itu orang Londo, itulah yang membaptis. Sehingga rapal-rapal rama yang lama itu diubah, kontennya diubah. Tapi rapalnya masih ada. Ya, yang mula-mula untuk kesaktian lalu diubah. Romo Putra Roh Suci Tunggal Sawiji, lemah sangar kayu angker, upas racun podo towo, idi Gusti manggih wilujeng salaminyo. Ya itu. Jadi Bapak Putra Roh Kudus, dalam nama Bapak Putra Roh Kudus, semua tanah-tanah terkutuk, terlaknat, disucikan dan orangnya diberkati dalam nama itu. Dalam nama Bapak Putra Roh Kudus. Jadi mantranya masih, tapi isinya diganti, saudara. Kejawennya masih. Nah, dia terus keliling. Sampai membangun desa-desa Kristen di Bondo, Jeporo, Banyutowo, Tegalombo, Kayu Apu, Bangsal, Ngalapan, Margotuhu, wilayah Juwono sampai Ngeluwang. Terus Tuhan suruh, ayo ke Jawa Timur. Ada Jenggrik Malang sampai Junggo Pandaan, sampai Kediri. Nah, ternyata orang yang kemudian perempuan tadi yaitu Retno, itu tadi yang dijadikan Retno Sampurnawati menjadi istrinya, itu adalah putri dari Bupati Kediri, saudara. Nah, mereka menginjil, mendirikan desa-desa Kristen. Ciri-ciri kejawennya yaitu tadi mereka live in culture, menginjil melalui cara yang orang-orang di desa itu bisa paham. Ya mungkin ada wayang kulitnya, saya tidak tahu, saudara. Nah, kemudian ada lagi Bapak yang namanya Kiai Sadrah Suro Pranoto. Nah ini malah melampaui. Beliau juga diurapi oleh Roh Kudus, dijamah sampai mengenal siapa juru selamat itu dan siapa Ratu Adil yang pada hari kiamat menjadi raja 1000 tahun, itu Tuhan Yesus. Penginjilannya sampai kemana-mana di Jawa Tengah, sampai ke tempat wilayah istri saya itu yang ada di Baki Sukoharjo. Di sana sampai berdiri gereja-gereja GKJ, ya. Bahkan orang Belanda yang menginjil sampai merasa heran, ini kok ada orang pribumi, kok bisa memperkenalkan Injil itu melampaui kami. Jadi orang sending itu, loh, heran sekali merasa seperti itu. Karena apa? Tuhan ternyata bekerja melalui culture. Yang terakhir, saudara, halaman terakhir, lihat. Biarpun ada seni, ada budaya, ada macam-macam yang bisa dipakai menjadi sarana supaya kita membawa Injil sampai kepada bangsa-bangsa, tetapi juga tidak semua kultur itu pantas. Tidak semua budaya pantas. Imamat pasal 18, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Jadi ada habit kebiasaan yang tidak pantas, saudara. Di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka, karena ada dewa-dewa Moloch di mana persembahannya itu kejam sekali. Anaknya sendiri dipersembahkan menjadi korban di atas api. Jadi anak disembelih, dipersembahkan kepada dewa Moloch supaya dapat kekayaan, dapat kewibawaan, dapat kuasa. Ya, Tuhan peringatkan, ya, jangan kamu mengikuti tata cara seperti itu di Kanaan. Dengan demikian kamu tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau daripadamu. Sekarang mana orang Kanaan? Sudah tidak ada, ya saudara. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Jadi awas, tidak semua kultur itu pantas. Mari tutup mata mengucap syukur. Syukur, syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau membumi sungguh, Engkau menghubungi kami, menghubungi Musa, menghubungi kami melalui cara yang bisa kami terima. Karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang bijak. Mari para petugas untuk mendampingi saya. Kuduskan kami ya Tuhan, kuduskan. Darah-Mu suci, tubuh-Mu suci yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Hukuman yang sudah Engkau pikul dengan cara kebudayaan Romawi yang begitu kejam, membawa berkat bagi jemaat ini.
membawa berkat bagi ribuan orang, bahkan lebih jutaan orang yang percaya kepada Engkau. Layakkan kami, oh layakkan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Kuduskan, kuduskan. Sungguh besar pengorbananmu bagi untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Yang sudah memperoleh saya undang bangkit berdiri. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kudus, 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 kudus kebijakanmu, kudus jangkauanmu Tuhan. Kudus tubuhmu Tuhan, kudus tubuhmu yang sudah dikorbankan di atas kayu salib oleh karena cinta yang luar biasa kepada kami. Kami mengangkat roti ini dengan segala hormat dan kasih. Mari saudara, dengan segala hormat dan ucapan syukur kita makan sama-sama oleh karena cinta Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kudus darahmu Tuhan. Suci-sucilah darahmu. Dan di dalam darah ada nyawa. Dan itu sudah Engkau relakan buat kami. Supaya kami jangan pergi ke neraka. Supaya kami jangan dihukum. Engkau menebus kami. Dan ketika Engkau berkata-kata kepada murid-Mu, inilah darah perjanjian
yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, inilah kami di antara banyak orang itu. Ada kami percaya kepada darah perjanjian-Mu. Mari saudara minum sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana darah-Mu kudus. Hosana kasih-Mu. Kuduslah Engkau menjangkau setiap orang dengan cara-Mu, dengan cara yang bijak dan ajaib. Oh kudus, sehingga pada gilirannya kami juga harus menjangkau pribadi-pribadi menurut cara yang Engkau berikan. Oh, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami hikmat, marifat, kebijakan. Haleluya. Kebijakan supaya kami mengerti dengan jalan apa kami boleh kontak dengan pribadi-pribadi, sehingga ada jiwa-jiwa yang menyusul kami masuk dalam himpunan orang-orang yang diselamatkan. Beri kami keberanian, beri kami kecakapan. Oleh kuat kuasa membukakan jalan-jalan. Oh, Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, syukur, Hosana. Makasih Bapa, jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang sebentar hendak kami himpun, kami kumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk hari yang kelima dari tahun baru 2025. Engkau akan menyertai, Engkau akan menuntun, Engkau menerangi jalan dari seluruh jemaat kekasih-Mu ini yang sudah Engkau tebus mahal dengan darah dan nyawa-Mu, karena Engkau sendiri yang Allah yang luar biasa, yang turun ke bumi, yang melawat kami. Tidak ada yang lebih peduli daripada Engkau. Maka seumur hidup kami, bahkan sepanjang
tahun ini Engkau akan menyertai kami dalam tangan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Yang mempunyai persoalan Engkau membukakan pintu-pintu satu solusi. Yang mengalami susah dihiburkan, yang lemah diberi kekuatan, yang masih mengalami keraguan-raguan Engkau memberi kepastian oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Bapa, Engkau juga menyertai kami di dalam menempuh doa puasa dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari. Engkau menyertai doa-doa kami, anak-anak-Mu yang berada di rumah atau di tempat pekerjaan. Dan Engkau akan membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, visi-visi yang baru, rahasia-rahasia kerajaan-Mu Engkau akan bukakan. Sebagaimana Engkau juga membukakan hikmat kepada Daniel ketika ia berpuasa dan makan hanya sayuran maupun buah-buahan. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang kemudian akan berkumpul juga di dalam iCare. Engkau akan menjamah keluarga-keluarga yang rajin, yang tekun berhimpun di dalam tangan kasih setiamu. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir. Makasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengerahkan hati kepada Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Dicurahkanlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang berkorban bagi kami dan bangkit bagi kami, serta persekutuan dan tuntunan dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berseru bersama, amin. Kasih salam kiri kanan dan dengan senyum.